Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hormat saya sebutkan nama beliau, Bapak Dr. Andus Adijoyo Dauda, MSI, selaku penguji yang saya hormati. Pak Mentor, selamat bergabung, yang saya hormati. Kemudian Saudara Romi yang sama kita banggakan. Baik, selanjutnya pada sesi terakhir, sesi ke-10 dari 10 yang terjadwal, kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa Melalui Media Pojok Baca dan Audio Visual pada kelas 2 SD Negeri Ambesia. Sabar Pak, Pak mentorku lagi yang keluar dari Zoom. Oh keluar, tidak apa-apa, nanti balik lagi, tidak apa-apa. Nah, Pak Romi, nanti penyajiannya lebih kurang 8 menit ya, paling lambat siap. 8 menit. Untuk itu saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI selaku coach. Yang kami hormati Bapak mentor yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama saya, mendampingi saya. Dan yang saya hormati Bapak Acip Saputra SAP selaku host pada siang hari ini. Baik, saya langsung share screen. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, di layar sudah muncul Pak? Sudah. Ya, perkenalkan, nama saya Romi, jabatan ahli pertama guru kelas di instansi SD Negeri Ambesia, Kecamatan Tomeni, Kabupaten Parigi Motong. Adapun judul yang saya angkat untuk rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan minat baca siswa melalui media pojok baca dan audiovisual pada siswa kelas 2 SD Negeri Ambesia. Kemudian sebagai seorang ASN dan sebagai pelayan publik, tugas dan fungsi jabatan saya di sini sudah saya beri warna kuning, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Kemudian, adapun isu yang saya temukan pada instansi tempat saya bekerja, yang pertama, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan membaca siswa. Yang ketiga, kurangnya disiplin siswa mengikuti kegiatan apel pagi. Yang keempat, kurangnya minat belajar siswa. Dan yang kelima, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan IT. Isu ini saya analisis dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode APKL. Sebagaimana telah tersaji di layar. Dan dari metode APKL ini, dua isu memiliki skor nilai tertinggi, yaitu kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekolah dan rendahnya kemampuan membaca siswa. Olehnya, saya menggunakan metode yang kedua, yaitu metode USG. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode USG, prioritas dari kedua isu tersebut yakni rendahnya kemampuan membaca siswa. Itu menjadi isu utama yang memiliki skor tertinggi. Kemudian analisis dengan menggunakan metode Fishbone, ya. Di sini ada 4 penyebab dan
4 penyebab, yaitu mesin, material, dan metode, yang menghasilkan akibatnya rendahnya minat baca siswa kelas 2. Kebetulan saya mengajar di kelas 2. Selanjutnya, gagasan penyelesaian isu. Di sini penyebab masalah yang pertama adalah kemampuan membaca siswa masih rendah. Tidak ada pengawasan orang tua. Kemudian buku bacaan juga belum memadai atau tidak memadai. Belum ada ruang khusus untuk perpustakaan. Kemudian bahan ajar atau media yang mendukung kemampuan membaca masih kurang. Dan yang terakhir, metode pembelajaran yang monoton atau tidak bervariasi. Pemecahan masalahnya, yang pertama mengadakan kegiatan literasi. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan orang tua siswa secara intensif. Kemudian yang ketiga, menyediakan berbagai buku bacaan yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, membuat pojok baca. Yang kelima, pengadaan bahan ajar atau media yang lebih bervariasi untuk membangun kemampuan membaca siswa. Dan yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Ya, rancangan. Adapun rencana kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama melakukan persiapan, pembuatan pojok baca dan audiovisual, kemudian melakukan pembentukan tim kerja, membuat pojok baca dan bahan ajar audiovisual, kemudian menyusun program kegiatan pojok baca dan aturan-aturannya, implementasi pojok baca dan audiovisual, kemudian evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan pertama, saya kira cukup barangkali, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. 7 menit. Pak Mentor yang saya hormati, bisa stop share dulu barangkali, supaya tidak mengganggu audio dari Pak Mentor nanti. Baik, Pak Mentor, sudah kita simak bersama paparan singkat dari Pak Romi. Maka selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak Mentor selaku pemilik kewenangan yang sesungguhnya. Boleh juga ada klarifikasi atau masukan yang lain sepanjang hal itu diperkirakan bisa mempermudah Pak Romi pada saat tataran implementasi 1 bulan ke depan. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Silakan Pak Mentor. Iya Pak. Iya Pak, terdengar Pak. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mentor. Silakan Pak Mentor. Baik, terima kasih apa yang disampaikan Pak Romi tadi sebagai guru. Tentunya adalah memang permasalahan yang disampaikan tadi adalah sangat krusial terkait terutama kemampuan membaca siswa di sekolah di mana tempat dia bekerja memang cenderung masih rendah. Jadi itu sudah menjadi suatu hal yang menjadi krusial bagi pimpinan pendidikan terutama di sekolah tersebut, mengingat bahwa kemampuan membaca ini sangat penting dan harus segera ditingkatkan atau segera diatasi karena mengingat ini adalah merupakan keterampilan yang dasar. Jadi dalam hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan guru tadi, pada dasarnya saya sangat mendukung dan saya tentunya akan selalu mendampingi, memberikan apa yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana teknis untuk pelaksanaan dan sebagainya. Untuk sementara demikian saja dulu Pak. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Mentor atas dukungan atau penguatan yang ada. Memang kadang kelas 2 tidak bisa karena kasihan naik lagi kelas 3. Kelas 3 belum bisa, kasihan lagi naik kelas 4. Akhirnya sampai lulus tidak bisa membaca. Mudah-mudahan ini teratasi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Romi khususnya di Ambesia. Baik, untuk pendalaman sekaligus untuk merasionalkan rancangan yang ada, kepada Bapak Dr. Adijoyo Dauda MSI selaku penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih
Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, Magister Sains, Saudara Jam'an SPD selaku mentor, yang saya hormati banggakan Saudara host Acep Saputra dan Saudara Romi SPD, guru SD Negeri Ambesia. Ya, jadi ada sesuatu yang ambigu kalau saya lihat dari judul ya, dengan isu yang ya, tapi isu ya, isu gagasan pemeriksaan isu, atau oke lah isu yang diangkat rendahnya kemampuan dengan gagasan pemeriksaan isu ya. Ya kalau saya lihat mungkin saya cuma membaca sekilas saja, tapi saya butuh penjelasan barangkali ya. Coba Saudara Romi, coba Saudara cerita sedikit dulu ya, keterkaitan isu Saudara ini dengan isu yang Saudara angkat ini dengan lah Smart ASN atau apalah ya, agenda 3 itu. Karena latar belakang isu yang Saudara angkat ini juga saya mau lihat bagaimana Saudara merancang dia atau memasukkan dia dalam rancangan aktualisasi itu, supaya nanti bisa ada yang bisa disarankan atau apa dari penjelasan Saudara itu ya. Coba Romi gimana? Iya Pak, terima kasih. Terkait dengan isu dan gagasan penyelesaian ya Pak. Dengan kedudukan dan peran. Oh, kedudukan dan peran. Iya. Untuk judulnya ini saya angkat tentang peningkatan membaca siswa dengan 2 media. Yang pertama pojok baca, kemudian yang kedua media audiovisual. Nah, untuk pojok baca itu sendiri karena sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini saya mengambil peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang gerakan literasi sekolah. Maka karena di sekolah ini belum adanya perpustakaan, sehingga saya mengangkat untuk membuat pojok baca di dalam ruangan agar kiranya dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa yang tadinya masih Mohon maaf Pak Romi, coba dikasih keluar alat bantunya, barangkali itu membuat audionya agak terganggu. Iya, nggak usah pakai alat mereka. Nggak usah pakai alat itu, nggak usah pakai itu. Ya, cabut dari laptop. Ya, ya. Halo Pak, didengar? Ya, ya. Ya. Kemudian masalah yang kedua tentang penggunaan media audiovisual. Untuk media audiovisual ini sendiri, karena siswa cenderung lebih suka belajar dengan berbagai macam gambar dan animasi. Jadi di sini saya menggunakan media audiovisual. Dalam hal ini saya mencoba menggunakan LCD proyektor untuk kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran, sehingga dengan menggunakan media itu akan meningkatkan kemampuan membaca siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Oke ya, baik, Saudara Romi. Ya, saya memang mau lihat gitu apa yang Saudara jelaskan itu dikaitkan dengan gagasan pemecahan isu, karena kalau saya lihat judul memang fokus pada media pojok dan audiovisual. Tapi ketika pemecahan isu mengadakan kegiatan literasi itu kan menjadi luas lagi, karena kegiatan literasi itu adalah sekemampuan
kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, sekaligus memecahkan masalah. Kalau menyebut literasi, maka itu yang saudara ulas juga. Padahal kan kemampuan membaca saja dengan media pojok saja itu sudah satu isu atau ide atau gagasan yang nanti kalau saya lihat kalau misalkan ini di literasi, nanti di kegiatan-kegiatannya kan berarti Anda mesti kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana dia membaca, menulis, sehingga harus ada pilihan. Tapi saya lihat di kegiatannya tinggal cuma pojok membaca dan audiovisual, sehingga supaya dia tidak ambigu gitu. Karena kalau menyebut literasi kan tambah luas, berarti menjelaskan tentang membaca, menulis, sampai memecahkan masalah ya, dirangkaikan kegiatannya. Berarti tidak bisa terlaksana dalam jangka waktu 1 bulan itu, apalagi dibarengi dengan bukti-bukti. Sehingga kalau judulnya media pojok, saya malah mau kurangi saja media pojok saja, media baca tuh nggak usah menggunakan audiovisual, satu saja ya. Peningkatan supaya melalui media pojok itu bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa. Jadi you fokus di situ. Jadi kegiatannya di samping biaya yang tidak terlalu besar, idenya juga masuk akal, ada juga hubungan antara judul sampai dengan hal pelaksanaan yang akan saudara angkat. Tinggal di latar belakang itu saudara memasukkan semua aturan-aturan yang berkaitan dengan media pojok itu apa semua, atau aturan apalah yang terbaru tentang regulasi yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saudara gitu ya. Jangan dikasih lebar gitu. Nanti dari judulnya kan sudah kecil, pas di isunya mau jadi besar, nanti kan di kegiatannya nanti kira-kira begitu ya. Supaya saudara bisa di latar belakang itu sudah bisa melihat menulis atau memberikan kejelasan tentang kondisi saat ini ya. Nah, saudara sudah menjelaskan ini rendahnya kemampuan membaca, semua penjelasan itu menyangkut kemampuan membaca, oke gitu. Yang diperlebar lagi menjadi literasi, jadi tambah banyak. Nah, masalah rendah kemampuan membaca siswa ini perlu saudara kalian dicarikan solusi, saudara tuliskan. Nah, saya mau tanya, solusinya seperti apa? Yang itu tadi Pak, membuat pojok baca tadi Pak. Membuat pojok baca, membuat apalah kegiatan literasi ya, yang merangsang orang membaca. Tapi itu harus ditulis. Tidak bisa hanya ungkapkan kan tidak ada dalam tulisan sini kan. Nah, kalau saya baca-baca sekilas, tidak ada gitu ya. Iya. Sehingga langsung di kegiatan saja ya. Iya. Kalau melakukan persiapan di tahap perencanaan kegiatan aktualisasinya itu kan, ya langsung saja pembuatan pojok baca gitu ya, pembuatan pojok baca. Nggak usah melakukan persiapan kan, kegiatannya langsung pada kegiatan. Mulai dari mana kegiatannya? Kalau pojok baca saja cukup, ngapain taruh lagi audiovisual? Atau bikin saja kegiatan. 1, pembuatan pojok baca. Nanti tahapan kegiatannya apa-apa yang berkaitan dengan pojok baca. Terus kalau tetap 2, yang kedua dipisahkan dia pembuatan audiovisual kan. Kan audiovisual itu yang bagaimana itu? Audiovisual itu yang saudara maksud audiovisual yang mana ini? Itu tadi Pak, pembelajaran yang menggunakan sarana prasarana yang IT yang ada di sekolah. Ya kan kayak LCD proyektor itu digunakan untuk pembelajaran anak-anak. Kan anak-anak kelas 2 itu lebih suka belajar dengan yang berwarna-warni. Jadi saya coba akan buat pembelajaran itu lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bermain istilahnya, tapi punya baru ya, dan variasi dalam mengajar gitu. Jadi menggunakan teknologi audiovisual untuk merangsang dia paling tidak cara lihatnya, cara gambar-gambar yang ditampilkan itu mendorong dia. Cocok itu bagus, tapi di kegiatan ditulis gitu. Atau pojok baca itu apa? Terus nanti di audiovisual itu yang dimaksudkan apa, kegiatannya seperti apa, seterusnya gitu ya. Saya kira
dari saya, Pak Coach, cukup ya. Silakan Terima kasih. disempurnakan. Nah, cuma mungkin nanti Saudara Romi, di samping saran-saran tadi, itu juga nanti akan saya lihat nanti di seminar akhir 1 bulan itu apa memang ketemu itu apa antara judul yang saudara angkat dengan hasil akhirnya didukung dengan bukti-bukti nanti. Ya, bukti-buktinya itu juga menjadi kita lihat yang saudara maksudkan audio visual itu seperti apa. Nah, kemudian saudara juga hasil seminar rancangan aktualisasi ini jangan lupa dilaporkan di Kolabjar, saya baru ingat di Kolabjar LAN, itu satu aplikasi yang dibuat oleh LAN untuk monitoring bahwa saudara sudah mengikuti seminar rancangan aktualisasi itu. Saya kira dari saya Pak Kot cukup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Romi, yang dimaksud dengan bukti fisik itu termasuk kemungkinannya kita simulasi audio visual itu. Siapa? Bisa saja Pak penguji nanti minta coba simulasikan itu. Yang mana audio visual yang Anda maksud itu. Jadi persiapkan baik-baik ya. Ya, Siap. betul. Yang kedua nanti latar belakangnya kita perbaiki sedikit, dicek ulang itu aturan-aturan, jangan sampai yang sudah kadaluarsa masih masuk. Digambarkan juga kondisi saat ini saja sudah ada, tapi kondisi ideal yang ingin diciptakan itu belum terlihat di latar belakang. Kemudian ada di kolom 233 itu alternatif itu, tidak usah dimasukkan melakukan kegiatan literasi, karena memang tidak ada dalam rancangan, tidak ada. Ya. Oh iya, siapa? Ada saja. Nah, nanti pembuatannya dipisahkan antara pojok baca dan audiovisual. Kemudian diimplementasikan kedua-duanya, dievaluasi hasilnya. Benarkah hasil itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Itu yang akan ditagih penguji pada seminar akhir. Ya. Baik, Pak Mentor, waktu kita sudah habis. Pak penguji juga Pak Kaban lagi dalam puncak kesibukan sedang mendampingi kegiatan studi lapangan di Bandung. Jadi Terima kasih banyak. terima kasih sekali lagi. Banyak. Ya Pak Mentor, terima kasih. Terima Dan kasih sebelum Pak. saya akhiri, ya sebelum saya akhiri sesi ini, dari tadi saya mendampingi Pak Kaban, mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang terkontrol, saya mohon maaf Pak. Kita akhiri seluruh rangkaian ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harun. Pak Harun, terima kasih Pak Kaban, terima kasih Pak Kaban atas keluar waktunya berkesempatan mendampingi kita di sini walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau masih menempatkan waktu. Dan Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor. Ibu dari BKPSDM, Ibu Fitri. Terima kasih ya Bu Fitri. Terima kasih, dan ada yang di belakang Ibu Fitri juga itu dari BKPSDM Parigi Motong. Terima kasih banyak. Dan Pak Romi, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.